Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vidya Cahaya Flevi, bisa dipanggil Vidya. Jadi di dalam video ini aku bakal ngebahas tentang Anarchy and the Struggle for Power by John Mearsheimer. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang Anarchy and the Struggle for Power, kita bakal kenalan dulu nih sama topiknya. Jadi, Anarchy and the Struggle for Power itu ngomongin tentang struktur politik internasional yang disebut sebagai anarki. Dalam teori ini, negara-negara besar dibagi menjadi dua kategori. Yang satu jadi hegemon dan yang lainnya jadi non-hegemon. Nah, negara-negara ini terus-terusan berada dalam situasi yang disebut anarki, yang artinya kayak keadaan yang gak teratur gitu. Teori ini bikin konflik antara negara-negara yang akhirnya susah banget buat dapetin harmoni di tingkat internasional. Nah, dalam teori ini, Mearsheimer menggambarkan dunia politik internasional itu kayak sebuah kekacauan gitu. Karena negara-negara ini terus berusaha keras buat bangun dan kuatkan kekuatan mereka masing-masing. Masalahnya adalah semua negara berusaha keras buat dapetin lebih banyak kekuatan, dan ini bisa bikin konflik antara mereka. Jadi daripada kita harapin semua negara bisa hidup berdampingan dengan damai, teori ini ngomongin kalau persaingan itu sebenarnya wajar dalam dunia politik internasional. Dalam bukunya, Mearsheimer itu ngomongin 5 asumsi yang dasarin teori ini. Nah, apa aja asumsinya? Ya kita bahas. Oke, yang pertama ada sistem internasional yang anarkis. Anarki dalam sistem internasional itu kayak suasana di mana gak ada yang berkuasa atau atur perilaku negara-negara. Bayangin aja kayak di dunia ini gak ada bos yang bisa kasih perintah ke semua negara. Jadi negara-negara ini bebas bergerak sesuai keinginan mereka sendiri tanpa ada yang ngaturin mereka. Nah, karena gak ada aturan yang jelas dan gak ada yang bisa mengontrol, negara-negara besar cenderung saling bersaing untuk jadi yang paling kuat atau jadi yang paling berkuasa. Mereka mau jaga posisi mereka atau bahkan naikin kekuatan mereka biar gak ketinggalan sama negara yang lain. Jadi, intinya sistem internasional yang anarkis ini bikin negara-negara besar berlomba-lomba untuk jadi yang paling hebat dan punya kekuasaan yang paling besar. Makanya nih, persaingan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan itu jadi hal yang biasa terjadi di dunia politik internasional. Yang kedua, ada kemampuan militer negara-negara besar. Asumsi kedua dari teori Anarchy and the Struggle for Power ini mengatakan bahwa negara-negara besar memiliki kemampuan militer yang sangat kuat, terutama dalam hal menyerang atau menyerang negara lain. Ini berarti bahwa mereka punya kekuatan yang besar untuk mengancam dan bahkan menghancurkan negara lain jika dianggap perlu. Bayangkan jika ada negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan agresif. Mereka bisa menggunakan kekuatan ini untuk menakut-nakuti atau menyerang negara lain. Ketika negara-negara besar saling memiliki kemampuan untuk melakukan serangan yang merusak, maka potensi konflik dan perang antara mereka jadi semakin lebih mungkin. Contohnya, ketika sebuah negara besar memiliki kekuatan militer yang sangat besar, negara lain mungkin merasa terancam dan merespon dengan meningkatkan kekuatan militer mereka sendiri gitu. Ini bisa memicu spiral persenjataan di mana setiap negara berusaha meningkatkan kekuatan militer mereka untuk melindungi diri dari ancaman yang dirasakan dari negara lain. Ini adalah salah satu cara di mana kemampuan militer ofensif negara-negara besar dapat menyebabkan konflik dan ketegangan di tingkat internasional. Yang ketiga, ada ketidakpastian tentang niat negara lain. Ini merupakan situasi di mana negara tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang diinginkan atau direncanakan oleh negara lain dalam sistem politik internasional. Dalam konteks ini, negara ini sering merasa sulit untuk memahami atau meramalkan niat sebenarnya dari negara lain. Bayangin aja kalau kamu gak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh negara lain. Kamu mungkin merasa was-was atau gak yakin sama apa yang akan mereka lakukan nantinya. Nah, dalam politik internasional, ketidakpastian tentang niat negara lain bisa menciptakan ketegangan dan kesulitan dalam menggapai kesepakatan atau keselarasan antara negara-negara. Misalnya, jika satu negara mengambil tindakan tertentu, negara lain mungkin merasa tidak yakin apakah tindakan itu bersifat ramah atau bermaksud untuk menyerang. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan negosiasi atau kerjasama internasional karena setiap negara mungkin merasa terancam atau tidak yakin dengan tujuan sebenarnya dari negara lain. Oleh karena itu, ketidakpastian tentang niat negara lain dapat menjadi penyebab ketegangan dan kesulitan dalam menggapai kesepakatan di tingkat internasional.
Yang keempat, ada kelangsungan hidup sebagai tujuan utama. Kelangsungan hidup sebagai tujuan utama mengacu pada fokus utama negara-negara besar untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup mereka sendiri di tingkat dinamika politik internasional. Ini berarti bahwa negara-negara besar berusaha keras untuk dua hal utama. Yang pertama, ada menjaga integritas wilayah. Negara-negara besar melakukan berbagai upaya untuk melindungi wilayah nasional mereka dari ancaman eksternal. Ini mencakup menjaga perbatasan aman dan terlindungi dari serangan atau agresi dari negara lain. Yang kedua, memastikan stabilitas politik dalam negeri. Selain menjaga keamanan dan ancaman dari luar, negara-negara besar juga berupaya untuk memastikan stabilitas politik dalam negeri mereka. Secara keseluruhan, keberlangsungan hidup sebagai tujuan utama menggambarkan upaya negara-negara besar untuk mempertahankan keamanan wilayah mereka dari ancaman luar. Dan tentunya juga menjaga stabilitas politik dalam negeri agar tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Hal ini menunjukkan kepentingan nasional dan keamanan menjadi prioritas utama bagi negara-negara besar dalam dinamika politik internasional. Yang kelima, ada negara bertindak rasional. Rasionalitas dalam tindakan negara-negara besar mengacu pada cara mereka melakukan keputusan dan bertindak dalam politik internasional dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan nasional mereka secara logis. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu dipahami. Yang pertama, ada pertimbangan konsekuensi. Negara-negara besar ini memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka ambil. Mereka menganalisis kemungkinan hasil dari keputusan mereka dan memperhitungkan dampak terhadap keamanan dan kepentingan nasional mereka. Misalnya, sebelum meluncurkan serangan militer atau menandatangani perjanjian internasional, mereka mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dan yang kedua, ada memaksimalkan kekuatan. Negara-negara besar berusaha untuk memaksimalkan kekuatan mereka di tingkat nasional dan internasional. Mereka menggunakan sumber daya mereka seperti kekuatan militer, kekayaan ekonomi, dan pengaruh politik untuk mengamankan posisi mereka dan memperluas pengaruh mereka di panggung dunia. Ini bisa melibatkan strategi diplomasi yang cerdik, pengembangan teknologi militer atau ekspansi ekonomi. Nah, selain itu ada kompetitif di sistem internasional. Negara-negara besar beroperasi dalam sistem internasional yang kompetitif, di mana persaingan untuk kekuasaan dan sumber daya sering terjadi. Dalam konteks ini, rasionalitas dalam tindakan mereka menjadi penting karena mereka harus beradaptasi dengan dinamika persaingan yang kompleks. Mereka harus bisa membaca situasi yang baik dan mengambil langkah-langkah yang dianggap paling menguntungkan untuk kepentingan negara mereka. Jadi, secara keseluruhan, rasionalitas dalam tindakan negara-negara besar mencerminkan pendekatan yang cermat dan strategis dalam mengejar kepentingan dan tujuan nasional mereka dalam lingkungan politik internasional yang penuh dengan tantangan dan persaingan pastinya. Nah, tentunya ada 3 pola perilaku yang muncul dari 5 asumsi dasar anarki and the struggle for power dalam politik internasional. Yang pertama, ada rasa takut. Ketika negara-negara besar hidup dalam lingkungan yang tidak memiliki aturan pusat, mereka sering merasa takut terhadap ancaman dari negara lain. Mereka khawatir tentang niat dan kekuatan militer negara lain yang membuat mereka selalu waspada dan siap merespons. Yang kedua, ada bantuan diri atau self-help. Tanpa jaminan keamanan dari pihak lain, negara-negara besar harus mengandalkan diri sendiri untuk melindungi kepentingan dan keamanan mereka. Mereka membangun kekuatan militer mereka sendiri dan mencari aliansi untuk memastikan perlindungan dari ancaman luar. Dan yang ketiga, ada maksimalisasi kekuatan. Negara-negara besar cenderung berusaha untuk memaksimalkan kekuatan mereka untuk mempertahankan keamanan dan memenuhi tujuan nasional. Mereka mengembangkan atau menggunakan kekuatan militer, ekonomi, politik untuk memperkuat posisi mereka di dalam atau luar negeri. Nah, ketiga pola perilaku ini mencerminkan bagaimana negara-negara besar bereaksi terhadap ketidakpastian dan persaingan dalam sistem internasional yang tidak memiliki aturan pusat. Mereka mencerminkan
kebutuhan negara untuk tetap waspada, melindungi diri sendiri, dan memperkuat posisi mereka di tengah lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan persaingan.